Pada video sebelumnya kita telah membahas masalah kejayaan dan awal keruntuhan Mojopahit sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak. Ketika Mojopahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Mojopahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat mahakerajaan yang mulai runtuh ini, Mojopahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada awal abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan sayap kekuasaannya sampai ke Sumatera. Sementara itu, beberapa daerah jajahan dan taklukan Mojopahit di berbagai wilayah Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Mojopahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang, sebagaimana ditulis dalam catatan salah satu penerjemah Laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Mojopahit yang semakin mengurangi kendali Mojopahit di Sumatera. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bhre Kertabumi, Wikramawardhana mengasihkan diri ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya. Pada tahun 1478, Pranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bhre Kertabumi serta mempersatukan kembali Mojopahit kembali menjadi satu kerajaan. Pranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Mojopahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Bhre Wirabumi di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kemahakerajaan Mojopahit berkisar pada kurun waktu 1478. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu pergantian dinasti dan berakhirnya pemerintahan hingga tahun 1527. Dalam tradisi Jawa, ada sebuah candra sengkala yang berbunyi Sirno ilang katane. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Mojopahit dan harus dibaca 0041 yaitu 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah musnah sudah kemakmuran bumi. Namun yang sebenarnya digambarkan sengkala tersebut adalah gugurnya Bhre Kertabumi, Raja ke-11 Mojopahit, oleh Girindrawardhana. Raden Patah yang saat itu adalah Adipati Demak sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan dipimpin oleh Sunan Budung, tetapi mengalami kekalahan dan meninggal di tangan Raden Kusen, yaitu adik Raden Patah yang memihak Pranawijaya. Hingga para ahli menyarankan Raden Patah untuk terus membangun Masjid Demak. Hal ini diperkuat oleh prasasti peta. Pranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Daha atau Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Pranawijaya dengan Kesultanan Demak karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Pada masa ini, Demak sudah menjadi penguasa pesisir pantai utara Jawa, dan mereka juga mengambil Jambi dan Palembang dari Mojopahit yang telah terpukul dan terpusat di pedalaman Jawa. Sebenarnya perang ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara melakukan kudeta ke Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak dan menikahi anak termuda Raden Patah. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Prabu Udara kembali meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak, sehingga pada tahun 1527 Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit dan ke Malaka. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar
untuk menghindari dari pembalasan dan hukuman dari Demak karena selama ini mereka mendukung Pranawijaya dan melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuasaan kerajaan Demak akhirnya bisa mengalahkan sisa kerajaan Mojopahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Mojopahit. Menurut babat Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Mojopahit Raden Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Mojopahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, yaitu penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu, setelah keruntuhan Mojopahit, sisi kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Begitulah cerita tentang awal mula berdirinya Mojopahit hingga berakhirnya masa kejayaan kerajaan tersebut.